Halo semuanya, selamat datang kembali bersama Sinema Film. Kali ini Sinema Film akan menceritakan sebuah film berjudul Delicatessen, yang dirilis tahun 1991. Film ini menceritakan seorang tukang daging yang memiliki sebuah apartemen, dan selalu melakukan penjagalan terhadap penghuni apartemen, jika mereka tidak segera membayar sewa bulanan. Di awal film kita sudah diperlihatkan seorang tukang daging yang bernama Klapet. Ia tinggal di sebuah apartemen milik dirinya sendiri, dan membuka toko daging di apartemen tersebut. Kala itu terlihat penghuni apartemen yang mencoba untuk melarikan diri dari sana, karena ia belum membayar uang sewa. Pria tersebut kemudian mengikat plastik-plastik pada tubuhnya, dan masuk ke dalam sebuah tong sampah untuk bisa melarikan diri dari sana, saat trek pengangkut sampah datang. Namun aksinya tersebut diketahui oleh si tukang janggal, dan ia langsung dibunuh menggunakan pisau daging. Kala itu belum terdapat uang, dan para pengunjung apartemen yang tinggal di apartemen Klapet, membeli daging dengan cara sistem barter, menggunakan kacang-kacangan, dan biji jagung merupakan alat tukar paling mahal pada saat itu. Kemudian terlihat seorang pria bernama Loison yang datang ke toko Klapet. Di sana ia mengatakan bahwa tujuannya ke sana bukanlah membeli daging, melainkan untuk melamar pekerjaan yang telah diiklankan oleh Klapet di koran. Klapet kemudian menerima Loison untuk bekerja di apartemen tersebut, untuk memperbaiki peralatan yang rusak di sana, serta memperbaiki trafon yang bocor. Loison merupakan seorang pemain sirkus, yang kala itu sempat menunjukkan aksinya di hadapan bocil-bocil kematian. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita bernama Julie yang merupakan anak dari si tukang janggal. Loison yang sedang bekerja melihat seorang nenek yang tidak bisa melihat dan juga mendengar, keluar dari apartemen. Kemudian Klapet menyuruh sang nenek masuk kembali ke dalam apartemen, dan menyuruh Loison untuk segera memperbaiki lampu di lantai 2. Tak lama kemudian barang yang dipesan oleh Julie akhirnya sampai dan diantar oleh seorang tukang kurir. Ia naik ke lantai atas dan tak sengaja terjadi kericuhan sedikit karena paket itu berisi makanan kecil, yang mana kala itu makanan sangat berharga pada saat itu, sehingga mereka mencoba untuk merebutnya. Namun sang kurir mengeluarkan senjata untuk menghilangkan kericuhan. Setelah mendapatkan paket tersebut, Julie menyuruh Loison untuk datang ke kamarnya pada jam 7 malam. Di sisi lain terlihat seseorang yang tinggal di dalam sebuah ruangan yang sangat menjijikan. Di sana ia bersama puluhan kodok dan juga siput sebagai makanannya, dan juga ruangan itu dipenuhi oleh air yang membuat hewan amfibi itu bisa berkembang biak di sana. Sebelum Loison datang, Julie melakukan latihan terlebih dahulu untuk melayaninya. Meski ia mengalami rabun, Julie tetap ingin memberikan pelayanan terbaik kepada Loison dengan tidak menggunakan kacamata. Namun setelah Loison datang, Julie yang mengalami rabun tidak bisa melayaninya dengan baik, sehingga Julie mengatakan hal yang sebenarnya kepada Loison bahwa ia mengalami rabun. Setelah itu Loison mengatakan bahwa ia merupakan seorang pemain sirkus, dan pandai dalam memainkan musik gergaji, sehingga mereka berdua memutuskan untuk berduet karena Julie pandai memainkan cello. Di sana ia mengatakan bahwa di pertunjukan sirkus ia kehilangan temannya bernama Dr. Livingstone. Loison juga mengatakan bahwa Livingstone mati karena dimakan oleh seseorang. Di sana Julie mengetahui bahwa hal itu sebenarnya dilakukan oleh ayahnya yang merupakan seorang tukang janggal, sebagai tukang daging yang menjual beberapa daging, tetapi bukan berasal dari hewan. Ketika Julie ingin mengatakan hal itu kepada Loison, ia terlihat sudah tidur karena Julie tidak sengaja memberikannya obat tidur kala itu. Julie kemudian membawanya ke dalam kamarnya, dan ia sempat melihat foto album milik Loison yang merupakan seorang pemain sirkus, serta foto Dr. Livingstone yang merupakan seorang simpanse. Julie kemudian menguncinya dari luar, dan memasukkan kunci kamar tersebut melalui celah. Julie yang terbangun dari tidurnya melihat bahwa ada seseorang pengunjung apartemen, sedang disembelih oleh ayahnya di dalam ruangan penjagalan. Terlihat seorang wanita bernama Aurora yang bercita-cita ingin bunuh diri. Kala itu ia berendah di dalam air dan ketika ada yang membuka pintu, maka lampu yang di sana akan jatuh dan membuatnya tewas.
Namun hal itu gagal karena listrik lampu itu terlepas dan membuatnya selamat. Kemudian bocil-bocil kematian berulah kembali, ketika itu ia mengambil CD milik istri Clapet, dan membuatnya tersangkut di atas lampu jalanan. Tetapi untung saja Loison memiliki kunai andalannya, dan berhasil menjatuhkan celana dalam tersebut. Julie yang bertemu dengan ayahnya sempat terjadi pemukulan terhadap Julie, karena dirinya menolak hadiah pemberian sang ayah. Karena Julie mengetahui bahwa sang ayah akan membunuh Loison, ia meminta kepada sang ayah agar melepaskannya saja, tetapi hal itu ditolak oleh Clapet. Seorang pria yang menginginkan nenek bisu itu tewas kemudian memutuskan untuk menjatuhkan gulungan tali ke lantai dasar, sehingga dengan hal itu sang nenek mengikuti tali tersebut dan bertemu dengan Clapet. Clapet yang melihatnya langsung membunuh sang nenek dan dagingnya akan dijual pada toko daging milik dirinya. Di sisi lain Julie mengetahui bahwa terdapat organisasi rahasia yang berada di bawah terowongan jalan. Ia pun memutuskan untuk masuk dan menemukan organisasi tersebut. Di sana Julie sempat diperlakukan tidak baik oleh para organisasi tersebut, sehingga tiba-tiba saja sekarung biji kacang terjatuh. Di sana Julie menjatuhkan biji jagung yang merupakan alat tukar pada waktu itu. Ia mengatakan bahwa di rumahnya terdapat 30 karung biji jagung lagi, dan bersedia membantu organisasi tersebut untuk mendapatkannya, tetapi sebelum itu mereka harus membantu Julie, untuk membebaskan Loison dari apartemen tersebut, sebelum ayahnya memburunya. Organisasi tersebut setuju, dan mulai melakukan penyelamatan. Di sisi lain Aurora melakukan aksinya kembali untuk melakukan bunuh diri, namun ia gagal kembali karena air di apartemen itu tiba-tiba saja berhenti, yang membuatnya mengamuk, dan membuang barang-barang yang ada di kamarnya. Clapet kemudian mendapatkan informasi bahwa Loison bekerja di sebuah sirkus bersama dengan si Pansy yang telah dibunuhnya. Setelah mendapatkan biji jagung tersebut, organisasi itu mulai melakukan misi mereka selanjutnya, yaitu untuk menyelamatkan Loison, serta membagi beberapa bagian. Clapet juga memberitahukan bahwa Loison merupakan seorang badut kepada istrinya, sehingga ia mendatangi kamar Loison dan menari bersamanya di dalam kamar, yang sempat diketahui oleh Julie dan membuatnya kecewa. Julie kemudian berkomunikasi bersama organisasi rahasia itu, untuk mempermudah cara mereka menyelamatkan Loison. Kemudian Julie mendatangi kamar Loison dan mereka menonton acara sirkus di televisi. Namun tiba-tiba saja sinyal TV tersebut bermasalah, sehingga Loison memutuskan untuk memperbaikinya. Julie yang mengetahui bahwa sang ayah akan membunuh Loison, memutuskan untuk memberitahukan hal itu kepadanya, namun ia terlambat dan pertengkaran pun terjadi di atas rumah tersebut. Di sisi lain istri Clapet yang mengetahui bahwa TV mengalami masalah memutuskan untuk memanggil Loison, namun sayang baginya harus menjadi korban salah tangkap dari organisasi rahasia itu. Singkat cerita Loison sempat terpojok kali itu dan Clapet hampir saja menebas kepalanya, tetapi untung saja seorang Aurora yang kala itu ingin bunuh diri, menekan seklar yang membuat kamarnya meledak dan membuat Clapet terpental jauh, tetapi ia selamat setelah sebuah tali terikat pada kakinya. Anggota dari organisasi rahasia itu kemudian baru menyadari bahwa orang yang mereka tangkap adalah salah, sehingga mereka memutuskan untuk kembali menyelamatkan Loison. Di sisi lain Clapet dan beberapa pengikutnya berusaha untuk masuk ke dalam kamar, yang berisi Loison dan juga Julie di dalamnya. Karena tidak juga dibukakan pintu, Clapet bersama anggotanya memutuskan untuk merusak pintu dengan parang serta benda tumpul lainnya. Mengetahui hal itu Loison dan juga Julie memutuskan untuk masuk ke dalam sebuah toilet, dan tidak ada jalan keluar dari sana lagi. Loison lalu memiliki sebuah ide, yaitu menutup semua celah di kamar mandi itu menggunakan bajunya, serta mencoba untuk mengisi ruangan tersebut dengan air. Maka jika Clapet membuka kamar mandi, air akan keluar yang membuat mereka bisa terbawa air. Clapet pun berhasil sampai di depan pintu kamar mandi, dan mencoba untuk membukanya. Setelah dibuka mereka semua kemudian langsung terbawa air yang keluar dari dalam kamar mandi.
Namun karena hal tersebut, membuat lantai di kamar mandi itu amblas dan membuat Loison hampir saja terjatuh. Tak lama kemudian Clapet sudah ada di bawah mereka, dan memutuskan untuk melempar pisau. Tetapi pisau itu meleset yang membuat Loison selamat. Tak berselang lama, sang istri datang dan memberikannya kunai milik Loison kepada Clapet. Clapet pun melempar kunai tersebut, namun ia tidak tahu cara menggunakannya dengan benar, yang membuat kunai itu kembali ke arah dirinya, yang tepat mengenai kepala Clapet, dan membuatnya tewas. Dan film Delicatessen pun selesai dengan memperlihatkan mereka berdua bermain musik bersama. Sekianlah alur cerita kali ini, terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada alur cerita selanjutnya.